kita paksa orang itu supaya comply terhadap ketentuan. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Pajak itu dari kolonial Belanda. Kalau kita mau pajakin orang, bukan pajak kita dong, pajak orang asing. Kita beli sesuatu ke mall kena pajak, lewat jalan kena pajak, isi bahan bakar kena pajak, gaji belum dinikmatin kena pajak. Kita ini bayangin ini, semua dipajakin. Bangun rumah kena pajak, perbaikan rumah kena pajak, semua dipajakin kita. Tapi timbal balik kita apa? Jalan raya kita pun dijadiin polos, bayar juga. Terus PPN semua kena pajak, gak ada yang kena pajak, makan juga kena pajak, dagang semua kena pajak, tinggal di rumah warisan pun, balik nama pun kena pajak, tinggal di rumah gede juga kena pajak, pasti warisan orang tua. Jadi udah pensiun, udah kerja setengah mati, udah bayar pajak setengah mati, udah tua pensiun, pajaknya dinaikin semua. Bayar pajak atau urusan Anda dipersulit. Begitulah kira-kira ultimatum yang dilontarkan Pak Luhut Binsar Panjaitan kepada rakyat kecil. Ya, tapi tunggu dulu. Kok rasanya aneh ya? Kenapa yang digebrak-gebrak rakyat biasa? Tapi kalau urusan konglomerat, pejabat dan para elit, suaranya haduh, mendadak lembut bagai angin sepoi-sepoi di siang bolong. Sebagai mama yang rajin bayar pajak nih ya, kami tuh cuma mau bertanya, pajak ini buat siapa sih? Buat membangun negeri atau buat bancaan orang-orang atas? Kalau rakyat terlambat atau salah bayar pajak sedikit saja, langsung diancam, urusannya bakal dipersulit. Waduh. Tapi ya, kalau perusahaan besar yang mengemplang pajak triliunan, kenapa tidak ada yang ngancam administrasi yang sama? Kenapa tidak ada tekanan sekeras ini kepada para pengemplang pajak kelas kakap? Ini yang namanya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masih segar loh diingatan bagaimana beberapa perusahaan besar itu diberi keringanan pajak. Iya toh. Bahkan ada yang utang pajaknya itu dihapuskan. Loh, piye kuwi? Kalau rakyat biasa, sepeser pun telat langsung dipanggil dan dimaki-maki. Ini pajak atau pungutan liar kalau kayak gini nih. Iya toh. Kemana pajak kami, Pak? Kemana? Kami tuh sadar pajak itu penting. Makanya kami rela bayar pajak kalau hasilnya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat. Tapi coba kita lihat sekarang ini kenyataannya di lapangan. Harga bahan pokok malah melambung. Subsidi dicabut, layanan kesehatan dan pendidikan juga masih carut-marut. Jalanan itu banyak yang berlubang di mana-mana. Ini duit pajak larinya kemana? Kok rasanya lu ya, kita tuh bayar pajak tapi fasilitas makin payah. Ya ampun, mumet toh yang ini ki. Setiap tahun ya, pemerintah itu teriak soal target pajak yang harus naik. Tapi yang menikmati hasilnya siapa kalau kayak gini? Kalau rakyat ditagih bayar pajak untuk pembangunan, kenapa pejabat masih enak jalan-jalan pakai mobil dinas mewah? Iya toh. Kenapa ada proyek mangkrak sana sini tapi anggarannya tuh terus membengkak? Dan jangan lupakan soal kasus korupsi yang seringkali melibatkan pejabat pajak itu sendiri. Ya teman-teman, benar yang disampaikan oleh Pak Ahok tadi melalui video yang barusan kita tonton. Ya, semuanya kita ini dipajakin oleh pemerintah. Kita tidur pun dipajakin, ya. Kita makan dipajakin, dan kita ke toilet aja kena pajak juga. Nah, itu sebenarnya tidak masalah teman-teman, ya, maupun dipajakin sebanyak apapun yang dipajakin sama kita tidak masalah, asalkan ada rasa keadilan di situ. Ya, seperti kalau kita lihat saat ini pajak itu hanya ditekankan ke masyarakat yang kecil, ya, sementara para pejabat kita itu tidak berani mereka untuk menagih pajak di situ. Pajak tajam ke rakyat kecil tumpul ke DPR dan orang kaya dan para pejabat-pejabat. Ya, Indonesia kini layak berduka karena nurani pejabatnya, khususnya DPR, terhadap kelompok miskin memudar. Ketika beban hidup sudah semakin berat, rakyat kecil malah dikenakan pajak yang memberatkan.
rakyat pun marah. Ya, seperti yang kita lihat sebelum-sebelumnya, rakyat melakukan demo besar-besaran, bahkan mereka melakukan kekerasan, membakar rumah-rumah para pejabat seperti Sahroni, ya Eko, dan kemarin siapa lagi, Sri Mulyani. Mereka menjara semuanya itu. Nah, itu akibat daripada kelalaian para DPR. Di sisi lain, puluhan bahkan ratusan pejabat negara termasuk 580 anggota DPRD dan kelompok orang-orang kaya tak perlu bayar pajak tinggi-tinggi, malah dibebaskan. Alhasil penghasilan mereka utuh, aset bertambah-tambah dan semakin kaya. Ya, bisa jadi ironi ini hanya terjadi di Indonesia, di mana kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mayoritas malah ditekan pajak yang semakin mahal. Ya, sehingga jangan kaget jika kontribusi pajak dari warga kelas menengah ke bawah cukup gede. Hasil kajian LPM Fair UI menyebutkan kontribusinya mencapai 5,7%. Ya, bandingkan dengan anggota DPRD yang meski gaji biasa-biasa, tak perlu layak pajak, bahkan mereka dibekali banyak tunjangan, mulai dari tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, hingga berbagai fasilitas seperti uang sidang, asisten anggota, listrik, telepon, hingga beras setiap bulan. Ya, oh ya, ada yang kelewat, namanya tunjangan perumahan yang senilai 50 juta per bulan. Alhasil setiap anggota DPRD membawa pulang penghasilan 104 juta per bulan. Ya, semakin mahal anggaran untuk wakil rakyat, semakin berat beban rakyat. Karena gaji dan tunjangan mewah anggota DPRD berasal dari keringat rakyat, dibayar dari pajak yang sebagian besar dari kantong rakyat menengah ke bawah. Inilah yang membuat rakyat mudah marah. Saat memimpin ribuan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Jakarta Kamis pada Agustus tahun 2025 yang lalu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal membandingkan penghasilan DPRD dengan upah rata-rata buruh di Indonesia. Diasumsikan Said Iqbal rata-rata gaji buruh di Indonesia sebesar 3 juta per bulan. Bahkan bak langit dan bumi dengan penghasilan anggota DPR yang mencapai 100 juta per bulan. Ya, 3 juta terhadap 100 juta, kira-kira 35 kali gaji DPRD. Adil enggak? Itu yang ingin kita kritik dan DPRD. Sakit rasanya hati rakyat, hati buruh untuk naik 200.000 saja, less than 18 dolar Amerika Serikat. Di bawah 18 dolar Amerika Serikat, naik untuk 1 bulan sampai harus turun ke jalan, berkali-kali turun ke jalan, berhari-hari turun ke jalan paparnya. Apalagi saat ini begitu banyak angka PHK, dampak dari perkembangan ekonomi global yang diselimuti ketidakpastian, berbagai kebijakan yang membuat rakyat mudah marah. Lebih perih lagi, seluruh pejabat negara termasuk DPR dibebaskan dari pajak penghasilan atau PPh, membuat ketidakadilan fiskal semakin menjulang. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Student Celios atau Media Wahyudi Askar mempertanyakan bagaimana mungkin negara menanggung PPh anggota dewan dan pejabat negara. Ternyata kebijakan ini sudah berlangsung 10 tahun yang lalu. Ya, tersemat dalam peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Keheranan media masuk akal. Mungkin hanya Indonesia yang menerapkan aturan PPh pejabat angka dan anggota dewan ditanggung oleh APBN atau APBD. Di negara lain lebih egaliter
semua orang diperlakukan sama, baik itu masyarakat maupun pejabat negara, kata media. Media mengusulkan pemerintah Prabowo perlu merevisi peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2010 itu demi terciptanya keadilan fiskal, sehingga pemerintah bisa menghemat beban pengeluaran negara karena pejabat yang mendapatkan gaji puluhan hingga ratusan juta per bulan bisa membayar PPh tanpa menggunakan APBN atau APBD. Di Indonesia, pejabat negara itu tidak sepenuhnya bayar pajak karena pemerintah memberikan fasilitas yang pajak penghasilannya dibayar oleh negara. Beda dengan pegawai swasta biasa yang bergaji kecil, tapi pajak penghasilannya tetap wajib dibayar, terang media. Ya, selain itu, anggota DPR dan pejabat tak perlu banyak-banyak menerima tunjangan, perlu diperkecil demi menghemat anggaran. Saat ini, beban tunjangan lebih berat ketimbang gaji pokok para pejabat dan DPRD. Kalau usulan itu dilakukan, media meyakini masyarakat tidak akan merasakan ketimpangan fiskal. Selain itu, kepercayaan masyarakat terhadap pejabat termasuk anggota dewan bakal pulih cepat. Jadi semua orang sama di mata negara. Pejabat negara pun yang gajinya tinggi, jangan lagi diberikan tunjangan dari anggaran negara. Pesan signifikan soal keadilan jauh lebih terasa kalau pemerintah menerbitkan hal ini, ucap media. Ketimpangan terlalu dalam. Apa itu? Ekonomi dari UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, menilai besarnya penghasilan anggota DPR lengkap dengan berbagai tunjangan cukup memberatkan APBN. Berdasarkan Pagu APBN 2025, total anggaran untuk 580 anggota DPR sekitar 1,65 triliun. Jika dibagi per anggota DPRD, hasilnya 237,9 juta per bulan. Selanjutnya, dia membandingkan penghasilan anggota DPR dengan sejumlah profesi mulai guru-guru di beberapa provinsi serta PNS muda. Hasilnya cukup menjomplang. Demikian pula jika dibandingkan dengan gaji anggota parlemen di dua negara maju, yakni Amerika Serikat dan Inggris, hasilnya sami mawon. Misalnya, kata ANH, penghasilan guru muda dengan sertifikat pendidik umumnya di kisaran 5,5 juta hingga sampai 5,7 juta per bulan, sementara gaji pokoknya sekitar 2,79 juta. Sedangkan buruh yang digaji UMR atau upah minimum regional berada di level jauh lebih murah. DKI Jakarta, misalnya UMP 2025 sekitar 5,4 juta per bulan, sedangkan UMP di Jawa sekitar 2,17 juta per bulan. Dengan basis penghasilan 237,9 juta per bulan untuk setiap anggota DPR, rasio ketimpangannya sangat mencolok. Jika dibandingkan dengan UMP Jakarta, gaji DPRD setara dengan 44 kali lipat, sedangkan terhadap UMP Jawa Tengah ketimpangan 100 kali lipat. Terhadap guru muda bersertifikasi pembandingnya sekitar 43 kali lipat. Angka ini menunjukkan jurang ketimpangan fiskal yang menganga lebar antara penghasilan pejabat publik dengan pekerja sektor pendidikan maupun buruh. Pun demikian jika dibandingkan dengan penghasilan anggota parlemen di negara lain. Di Amerika Serikat, anggota Kongres menerima sekitar 174 per tahun atau sekitar 11 sampai 12 kali lipat dari upah minimum pekerja di sana. Sementara di Inggris, gaji anggota parlemen sekitar 94 per tahun. Rasionya sekitar 4 kali lipat terhadap pekerja yang menerima National Living Wage. Lagi-lagi
senjangan penghasilan pejabat dengan pekerja di Indonesia jauh lebih dalam ketimbang negara lain. Di negara ini jurangnya tak sedalam. Di negara lain jurangnya tak sedalam itu. Politik dan ekonomi tiap negara tentu berbeda-beda, tetapi arah kebijakannya relatif sama, yaitu membatasi ketimpangan. Apalagi sama-sama bayar pajak, jelas ANH. Angka ketimpangan itu menurut ANH semakin melebar jika ditambah tunjangan perubahan yang besarnya 50 juta per bulan. Totalnya penghasilan anggota DPR Republik Indonesia bisa menembus 287,9 juta per bulan, kata ANH. Jumlah tersebut mencakup gaji, tunjangan melekat, tunjangan kinerja, serta dukungan kerja dalam berbagai bentuk, baik tunai maupun fasilitas. Dengan demikian, angka itu bukan sekedar gaji pokok, melainkan biaya jabatan all-in yang dibebankan pada APBN.